Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita melalui wasilah amalan-amalan terbaik yang kita lakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam adalah sebaik-baik malaikat yang ada di langit. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang ada di bumi. Suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam, makhluk terbaik di langit, mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik di muka bumi ini. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berpesan, dan pesan ini tidak dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru pesan ini menjadi pesan untuk kita semua yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, agar kita selamat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam silsilah sahihah dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang malaikat Jibril alaihi salam, penghuni terbaik di antara malaikat yang tinggal di langit, mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan beliau, ya, pesan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi pesan untuk kita semua yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman, mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Pesan yang pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ish ma syi'ta. Hiduplah sesuai kehendak kamu. Ya. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu akan meninggal dunia. Siapapun orangnya, siapapun jabatannya, ya, apapun jenis kelaminnya, laki, perempuan, dan seterusnya, ya, apapun berat badannya, ketika dia hidup, ya, silakan dia melakukan hal-hal apa saja. Ada tuntunan syariat dinul Islam, mengajarkan kebaikan-kebaikan dari A sampai Z. Agama Islam begitu sempurna, ya, mulai dari seseorang tidur sampai tertidur kembali,
semua diajarkan dan semua memberikan kualitas yang baik dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Malaikat Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pesan bagi kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah kita sesuai semau kita. Silakan, kamu mau mengikuti syariat, silakan. Ya, mengikuti orang-orang yang tukang korupsi, silakan. Mengikuti orang-orang yang tukang dusta, silakan. Ya. Fa innaka mayyitun. Maka sesungguhnya nanti kamu akan mati. Mereka orang-orang yang sibuk dengan kedustaannya. Mereka orang-orang yang sibuk dengan korupsinya, dengan kezolimannya. Nanti cepat atau lambat pasti mereka akan mati. Dan mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga Allah Ta'ala berpesan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dia siapkan untuk besok, ya, untuk hari kiamat. Ya. Jadi silakan kalian mau melakukan ini, mau melakukan itu, ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, Allah telah memberikan garis batasan. Ya, perhatikan jiwa kita. Sudahkah kita untuk mempersiapkan hari esok? Sehingga hidup kita tidak sekehendak kita, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti pikiran. Tapi justru hawa nafsu dan pikiran kita arahkan dengan adanya syariat dinul Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqahu. Wa ahbib man syi'ta. Cintailah, ya, sekehendak kamu. Ya, siapa yang kamu cintai. Kita mencintai sesuatu, kita suka dengan ini, dengan itu, ya, dengan barang ini, dengan barang itu. Silakan. Ya. Fa innaka, maka sesungguhnya mufariquhu, ya. Sesuatu itu akan berpisah dari kita. Ya. Kita mencintai istri kita. Suatu saat kita akan berpisah dengan istri kita. Kita mencintai anak-anak kita. Suatu saat kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Kita mencintai, menghormati guru-guru kita, orang tua kita, kedua orang tua kita. Suatu saat kita akan berpisah dengan semuanya itu. Guru kita dan kedua orang tua kita. Kita cinta dengan saudara-saudara kita dan suatu saat dia akan berpisah dari kita. Dan bahkan kelak di yaumil qiyamah, masing-masing dari kita bisa saja menjadi musuh. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, pada hari itu, ya, mereka saling berpergian. Ya. Anak dengan ibunya lari. Karena masing-masing akan menuntut hak dan kewajibannya mungkin yang tidak terpenuhi selama hidup dan kehidupannya di muka bumi ini. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu sebagian dari sebagian yang lain akan menjadi musuh. Ya, bisa saja anak menjadi musuh ibunya, ibu menjadi musuh anaknya, atau suami menjadi musuh istrinya, istri menjadi musuh suaminya. Illal muttaqin, kecuali jika dilandaskan dengan ketakwaan. Oleh sebab itu kita mencintai saudara kita di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan di atas hawa nafsu yang kita kehendaki. Kemudian pesan malaikat Jibril alaihi salam yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka
mujziyun bih. Lakukan, ya, wa'mal, kerjakan, lakukan, ya, masyi'ta, apa yang kamu kehendaki, ya. Kita diperintahkan lakukan apa saja, ya. Tetapi fa innaka mujziyun bih. Semua yang kita lakukan akan diberikan balasan. Ya. Kita melakukan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, dalam As-Sunnah, ya, maka Allah akan balas dengan balasan, bahkan dilipat gandakan, ya. Tetapi jika kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran dan dalam hadis, dalam As-Sunnah, maka kita pun akan mendapatkan balasan ganjaran keburukan atau dosa dari apa yang kita perbuat. Sehingga harus kita tanamkan, yang mungkin ayat ini sering dibaca dan kita hafal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan seberat zarrah, nyaris seberat ini kalau ditimbang di dalam timbangan tidak terhitung, karena begitu kecilnya zarrah, sebesar atom, ya, begitu kecil, begitu halus, ya. Tetapi dia tak ada. Sampai sedemikian rupa Allah memberikan ilustrasi. Seseorang melakukan pama ya'mal misqala dzarratin, ya, khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau seseorang melakukan kebaikan sekalipun halus kecil tidak terlihat, Allah akan balas. Demikian pun ketika dia melakukan keburukan yang nyaris kecil, keburukannya tidak terlihat dan begitu ringannya, Allah akan membalasnya. Sehingga amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan harus berlandaskan dengan ilmu. Dan Allah juga memperingatkan kita dalam surah Al-Isra, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu aktivitas yang kamu nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena setiap pendengaran, penglihatan, dan bahkan yang terbesit dalam hati kita itu akan ditanya oleh Allah. Sehingga pendengaran, penglihatan, apa yang kita lakukan, dan bahkan yang terbesit dalam hati, semuanya harus kita upayakan berlandaskan ilmu yang semuanya insya Allah Ta'ala akan menghasilkan pahala. Ini yang ketiga. Pesan yang keempat, malaikat Jibril alaihi salam kemudian summa qala ya Muhammad, berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Kehormatan seorang mukmin adalah dengan melakukan qiyamul lail, ya. Agar kita mempunyai kedudukan, kehormatan yang mulia, ya. Maka bukan hanya jabatan, bukan sekedar ijazah, ya, S1, S2, S3, bukan. Tetapi adalah qiyamuhu bil lail, melakukan salat qiyamul lail. Inilah syarafal mukmin, kehormatan seorang mukmin, ya. Kehormatan seorang mukmin adalah bangun di tengah malam melakukan qiyamul lail, sekalipun hanya 1 rakaat, ya, karena waktunya sudah habis menjelang masuknya waktu subuh, maka ada waktu sedikit dia lakukan salat qiyamul lail, ya, salat witir hanya 1 rakaat. Ini bagian daripada karakter orang yang beriman. Kemudian yang terakhir, ya, pesan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi pesan untuk kita semua yang mengaku beriman, mengaku mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang kelima, wa izzuhu istighna'uhu anin nas.
wa izzuhu, ya, kejayaan, ya, kemuliaan seorang yang beriman adalah dengan istighna'uhu 'anil nas. Tidak dia menggantungkan dirinya kepada manusia yang lain. Ya. Kemuliaan, kejayaan seorang yang beriman, ya, adalah bukan dia menggantungkan perkaranya, berharap kepada orang lain. Ya. Tetapi justru dia berharap hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung dia. Bahkan dalam redaksi sebuah hadis, seorang sahabat sampai meminta kepada Allah cuma dalam perkara sendal. Sendal saja dia meminta kepada Allah. Apalagi dalam perkara yang lain. Minta kepada Allah. Gantungkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal kepadanya. Menggantungkan. Ya, bukan menggantungkan kepada manusia. Sekalipun manusia membutuhkan, ya, manusia yang lainnya, tetapi secara mutlak, secara akidah, keyakinan, ya, dia tidak mengharapkan secara mutlak kepada manusia. Ya, dia tidak jadikan manusia itu sebagai satu titik yang memberikan, ya, sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Tetapi justru dia jadikan manusia yang memberikan sesuatu yang dia butuhkan, ya, melalui manusia lain. Dia jadikan itu sebagai pelantara yang mana Allah telah memberikannya melalui orang tersebut. Ya. Sehingga tetap keyakinan dia gantungkan semuanya kepada Allah. Inilah 5 pesan dari malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihissalam yang tinggal di langit, untuk manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku mengimani bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mudah-mudahan, ya, wasiat dari malaikat Jibril alaihissalam, 5 wasiat ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.